warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henny Mariatama SPD dari SMA Negeri 1 Gelembang, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, materi yang akan saya bahas pada hari ini adalah tentang stalking. Yang mana sebelum kita masuk materi, mari kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Dari video yang telah kita saksikan tadi, kita bisa mengambil apa itu makna dari bullying. Bullying juga sering kita ketahui itu tentang perundungan. Di mana apa itu bullying? Bullying itu merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang terhadap orang lain, tujuannya untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus atau berulang. Selanjutnya, jenis-jenis perundungan yang kita ketahui itu ada 5, yaitu pertama ada perundungan fisik, perundungan verbal, perundungan relasional atau hubungan sosial, perundungan elektronik atau yang dikenal dengan cyberbullying, serta perundungan seksual. Apa yang dimaksud dengan perundungan fisik? Mungkin yang kita ketahui perundungan fisik itu yang berhubungan langsung dengan kontak fisik. Misal dengan menyambar, mencubit, memukul, mencolet, mendorong, dan yang berhubungan dengan kontak fisik lainnya. Selanjutnya apa itu perundungan verbal? Nah, perundungan verbal itu berbeda halnya dengan perundungan fisik. Kalau perundungan fisik itu langsung berhubungan dengan kontak badan, sedangkan perundungan verbal itu dilakukan melalui ucapan atau kata-kata. Contoh yaitu ejekan, celaan, kritikan tajam yang dilakukan oleh seseorang kepada korban. Selanjutnya perundungan psikis. Nah, perundungan psikis itu merupakan perundungan yang menyebabkan tekanan pada aspek kejiwaan atau perasaan anak. Misal dengan contoh anak didiamkan, dipermalukan, diintimidasi, melecehkan, meremehkan. Nah, itu bisa termasuk dalam kategori perundungan psikis. Selanjutnya ada perundungan dunia maya atau yang sering dikenal dengan cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Yaitu salah satu bentuk perundungan yang dilakukan di dunia maya, di media sosial, yang ditunjukkan oleh pelecehan, mengancam, memalukan, ataupun video intimidasi. Dan perundungan yang terakhir adalah perundungan seksual. Nah, yaitu perundungan dengan cara merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang anggota tubuh atau fungsi reproduksi seseorang. Nah, itu termasuk dalam bentuk perundungan seksual. Penyebab dari bullying itu apa? Yang pertama itu bisa jadi oleh karena permusuhan. Yang kedua itu bisa jadi rasa kurang percaya diri ataupun mencari perhatian. Ketiga, perasaan dendam terhadap seseorang. Yang keempat, bisa pengaruh negatif dari media. Nah, dampak dari perundungan itu bisa didampak oleh korban. Adapun masalah yang lebih mungkin diderita oleh anak-anak yang menjadi korban perundungan, misalnya antara lain, pertama munculnya berbagai masalah mental seperti depresi, kegelisahan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua, keluhan kesehatan fisik seperti sakit kepala, sakit perut. Selanjutnya yang ketiga, ada rasa tidak aman berada di lingkungan sekolah. Anak merasa tidak aman berada di lingkungan sekolah karena dia dirasa menjadi korban perundungan selalu. Selanjutnya yang keempat, penurunan semangat belajar atau prestasi akademis. Dengan begitu anak juga menjadi malas untuk datang ke sekolah, sering tidak masuk
dari perundungan itu sendiri untuk si korban itu menyebabkan rasa trauma yang bisa menyebabkan efek negatif. Kejiwaan korban bullying pun bisa terganggu, bahkan bisa mengganggu psikologis anak, bisa menimbulkan dendam, bahkan merenggut nyawa korban, bisa melakukan bunuh diri. Selanjutnya dampak bagi pelaku. Nah, dampak bagi pelaku di sini dia bisa percaya dirinya mengakibatkan tinggi dan harga dirinya juga tinggi. Nah, cenderung anak yang menjadi pelaku, dia bersifat agresif ya terhadap kekerasan, berwatak keras, mudah marah, dan dia minim toleransi. Bahkan dia pun tidak berempati dengan sesama temannya. Selanjutnya bisa juga, dampak bagi yang melihat. Apa dampak bagi yang melihat? Yaitu saksi. Dia hanya bisa melihat tanpa bisa menolong atau membela si korban. Nah, dampaknya apa? Di sini dia juga bisa berdampak, perilaku sosialnya bisa diterima secara sosial ataupun tidak. Nah, itu sangat berpengaruh bagi yang, melihat kejadian bullying tersebut. Jadi ada kalanya anak hanya bisa diam saja atau pura-pura tidak tahu dengan, kejadian yang dengan apa yang dilihat oleh anak terhadap kasus bullying yang ada di sekolah. Selanjutnya, ada 5 langkah yang harus kita lakukan jika kamu dibully. Yang pertama apa? Tetap percaya diri dan hadapi tindakan bullying dengan berani. Jangan ada rasa takut untuk, membantahnya. Selanjutnya bisa juga simpan semua bukti yang kejadian yang bully yang dilakukan oleh pelaku. Nah, kamu bisa melaporkan kepada penegakan hukum, khususnya untuk, korban cyberbullying ya. Nah, selanjutnya ketiga, berbicara dan laporkanlah ke TPPK di sekolah. Karena di sekolah pasti ada tim penanganan kekerasan di sekolah. Nah, di sini korban bully juga bisa melaporkannya kepada tim TPPK. Selanjutnya, yang keempat, berbaurlah dengan teman-teman yang membuat kalian percaya diri dan selalu berpikir positif. Selanjutnya, 5 langkah jika kamu melihat bullying atau, eee, melihat kejadian bullying di sekolah. Yang pertama, kamu jangan diam, coba berani melerai dan mendamaikan. Terus selanjutnya dukunglah korban bullying agar bertindak positif. Selanjutnya, bicarakanlah dengan orang terdekat pelaku bullying agar memberikan perhatian dan pengertian kepada korban. Selanjutnya, yang terakhir, bisa laporkan ke pihak yang bisa menjadikan penegak hukum di lingkungan terjadi bullying, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Tadi kalau di sekolah kita ada tim TPPK, bisa dilaporkan. Jika kamu mulai bullying, bisa melaporkan dengan tim TPPK sekolah yang ada di sekolah. Sekian materi pada hari ini tentang bullying. Mari bersama-sama kita lawan stop bullying di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.